kalau kita ngomongin untuk wajib pajak badan, ya kan memang wajib pajak badan tuh sudah diwajibkan untuk melakukan pembukuan, Mbak. Efeknya nanti ya kan dari pencatatan atau dari pembukuan tersebut itu nanti bisa digunakan untuk perhitungan tarif PPh final UMKM-nya seberapa banyak atau seberapa besar. Wajib pajak UMKM itu silahkan menggunakan pencatatan saja. Tapi kalau dia wajib pajak badan, itu tidak melihat lagi, wajib sudah hukumnya untuk melakukan pembukuan dan ada pembuatan laporan keuangan. Welcome to Taxam Talks by Taxamco with your host, Rovalin John. Halo kawan Sam, selamat datang kembali di podcast Taxamco Talks. Bersama dengan aku Sonia, dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih kawan Sam. Jadi beliau ini sudah berpengalaman selama belasan tahun di bidang perpajakan. Siapakah beliau? Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Nur Ihsan. Halo Mbak. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bapak? Kesibukannya ya seperti biasalah ya, seperti layaknya tax konsultan gitu ya, konsultan pajak, kita nanganin klien ya, kita ngurusin SPT setiap hari, kita ngurusin Kortex setiap hari, ya seperti itulah. Baik, jadi seperti konsultan pada umumnya. Betul. Ya Bapak. Nah, mungkin Bapak di video kali ini aku ingin mengajak Pak Ihsan berdiskusi nih Pak terkait PPh badan dan juga UMKM. Oke. Nah Bapak, sebenarnya kan masih banyak ya Bapak UMKM itu yang masih belum mengetahui terkait pelaporan pajak, apalagi UMKM itu masih banyak juga yang belum mengetahui apakah mereka sudah menggunakan PPh badan atau menggunakan tarif khusus. Nah, kalau menurut Pak Ihsan nih, seperti apa sih Bapak UMKM yang sudah harus menjadi BP badan? Maksudnya mungkin yang sudah harus menggunakan tarif normal PPh badan gitu ya? Iya Bapak, benar sekali. Jadi memang saat ini untuk perlakuan tarif PPh badan UMKM itu saat ini masih berlaku ya, masih berlaku, tapi untuk yang masih dalam rentang waktu yang diatur oleh dalam aturannya ya, dalam PP 55 khususnya. Nah, itu untuk WP Badan CV ya, WP Badan CV itu diatur selama 4 tahun boleh menggunakan PPh badan atau boleh menggunakan tarif UMKM. Nah, itu untuk CV. Kalau PT itu boleh menggunakan selama 3 tahun. Jadi, selama masih dalam rentang waktu itu, waktu tersebut artinya masih boleh nih menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, permasalahannya memang untuk tahun 2026 ini itu kan kita sekarang nih lagi nunggu aturan terbaru dari pemerintah terkait dengan apakah PPh final UMKM ini akan jadi diperpanjang atau tidak ya. Nah, itu jadi istilahnya jadi mungkin tanda tanya lah untuk para pelaku wajib pajak UMKM. Katanya sih akan diperpanjang, tapi sampai sekarang kan memang belum ada nih keluar aturan yang mengatur terkait dengan tarif PPh UMKM tersebut. Jadi mungkin ya sepanjang dari sistemnya masih diperbolehkan, ya silahkan mungkin bagi wajib pajak UMKM untuk menggunakan tarif PPh final UMKM tersebut. Artinya mungkin dari Kortex nih, masih bisa untuk mencetak surat keterangan ya, suketnya gitu. Nah, kalau setelah panjang memang suketnya masih ada, silahkan untuk mempergunakan tarif PPh final UMKM. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik Bapak, saya kan juga dengar nih Bapak terkait fenomena peraturan itu yang tidak kunjung diperbarui. Betul. Nah, terkait hal tersebut nih Bapak, terkait peraturan tersebut berarti selama masih bisa dilaporkan menggunakan tarif final tersebut masih tidak apa-apa nggih Bapak? Iya, karena kan memang
kan sebenarnya memang sempat ada keluar ya omongan dari salah satu pejabat pemerintah bahwa untuk wajib pajak badan itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh final UMKM ya. Istilahnya tidak ada lagi wajib pajak baru yang boleh menggunakan tarif PPh final UMKM. Jadi tidak boleh lagi, tidak ada lagi lah wajib pajak baru. Tapi kalau misalkan wajib pajak yang udah lama dan rentang jangka waktunya masih ada nih, masih bisa menggunakan tarif PPh final UMKM, silahkan. Tapi untuk WP-WP baru itu katanya itu sudah tidak boleh lagi. Tapi kan sekarang juga aturannya belum ada, aturannya belum keluar, dan sampai saat ini pun untuk pendaftaran wajib pajak baru untuk WP badan ya, wajib pajak badan itu masih istilahnya menggunakan tarif yang istilahnya menggunakan aturan yang lama. Jadi masih ada nih, masih diperbolehkan untuk menggunakan tarif PPh final UMKM. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya masih dilema ya Bapak. Betul. Kita sambil menunggu peraturan barunya. Jadi wajib pajak tuh sekarang gimana ya? Katanya sudah tidak diperpanjang untuk wajib pajak badan, tapi aturannya pun nggak kunjung keluar. Jadi kan pasti ada muncul deg-degan nih ya, masih muncul deg-degan di wajib pajak semuanya. Saya boleh nggak ya, masih boleh nggak nih pakai PPh final UMKM, atau masih diperbolehkan atau udah nggak boleh nih pakainya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi saya bilang, sepanjang memang di aplikasi Cortex-nya ya masih boleh, masih bisa untuk mencetak surat keterangan suketnya ya, artinya silahkan untuk menggunakan tarif PPh final UMKM tersebut, karena ya ada nih istilahnya dokumen legalitasnya, ada suketnya, jadi silahkan untuk dipergunakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Terkait mungkin ini Bapak, jadi banyak UMKM itu sudah memiliki usaha namun pencatatannya masih ala kadarnya Bapak. Jadi mungkin yang dicatat itu hanya untung ruginya, labanya berapa, begitu. Nah, kalau terkait hal itu tuh berpengaruh atau tidak Bapak ke pencatatan atau pelaporan perpajakannya? Oke. Kalau kita ngomongin untuk wajib pajak badan, ya kan memang wajib pajak badan tuh sudah diwajibkan untuk melakukan pembukuan, Mbak. Ya, jadi tidak melihat apakah wajib pajak tersebut dia menggunakan tarif PPh final UMKM atau tidak, dia tetap wajib untuk melakukan pembukuan yang nantinya pembukuan tersebut outputnya itu adalah laporan keuangan. Nah, memang artinya pembukuan itu kita harus melakukan pencatatan secara keseluruhan ya, baik itu misalkan omsetnya berapa ya, biayanya berapa. Nah, nanti kan akan istilahnya keluarannya, outputnya itu adalah laporan keuangan laba rugi maupun laporan keuangan neraca. Nah, efeknya nanti ya kan dari pencatatan atau dari pembukuan tersebut itu nanti bisa digunakan untuk perhitungan tarif PPh final UMKM-nya seberapa banyak atau seberapa besar, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas infonya. Jadi sebenarnya balik lagi ya Bapak, UMKM-nya tuh menggunakan pembukuan atau menggunakan pencatatan, begitu ya? Ya, kalau wajib pajak badan mau nggak mau dia harus pembukuan, harus menggunakan pembukuan tanpa melihat dia statusnya apakah wajib pajak UMKM atau tidak. Beda halnya kalau misalkan dia orang pribadi ya. Kalau orang pribadi memang itu tidak diwajibkan. Artinya kalau memang dia masih statusnya adalah wajib pajak UMKM, itu silahkan menggunakan pencatatan saja. Tapi kalau dia wajib pajak badan, itu tidak melihat lagi, wajib sudah hukumnya untuk melakukan pembukuan dan ada pembuatan laporan keuangan. Baik Bapak. Nah, mungkin terakhir nih Bapak. Boleh. Untuk UMKM, mungkin Pak Ihsan itu bisa memberikan mungkin wejangan begitu ya Bapak, supaya UMKM ini tidak takut untuk melaporkan pajaknya. Nah, itu kira-kira apa sih Bapak yang perlu disiapkan oleh UMKM ini? Oke, apa yang perlu disiapkan oleh wajib pajak UMKM? Tentu saja kembali lagi ya, kewajiban tadi di awal, silahkan lakukan pembukuan ya. Silahkan untuk melakukan pembukuan,
mencatat segala omset yang sudah diterima, mencatat segala biaya yang telah dikeluarkan, ya silahkan melakukan pembukuannya. Nantinya tentu saja akan outputnya membuat laporan keuangan laba rugi dan juga laporan neraca. Lalu ya silahkan, pemerintah sudah memfasilitasi, artinya pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk menghitung pajaknya secara istilahnya lebih mudah, dipermudah dengan menggunakan tarif PPh final UMKM ini. Ya silahkan itu digunakan sepanjang memang masih diperbolehkan. Tadi seperti saya bilang di awal, CV silahkan menggunakan selama 4 tahun. Wajib pajak PT ya silahkan menggunakan selama 3 tahun. Selepas dari itu, maka mau tidak mau silahkan menggunakan tarif pajak badan umum ya, tarif pasal 17 silahkan menggunakan tarif pajak umum seperti itu. Dan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Ihsan atas waktu dan insight-nya yang sudah diberikan. Nah, ini sangat berharga sekali nih Pak Ihsan. Nah, bagi kawan SEM, dari pembicaraan tadi kita jadi mengetahui bahwa ternyata PPh Badan itu tidak seseram yang kita bayangkan asal kita tahu konsep dasarnya. Jadi, kita semua bisa asal paham pajak.